Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnada. Hari ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan juga Sekretaris Kabinet baru saja tiba di Miangas untuk memantau bagaimana situasi pulau terluar Indonesia. Visual yang Anda lihat saat ini, saudara, ini merupakan visual terbaru di mana Presiden Prabowo Subianto tiba di Sulawesi Utara. Dalam kunjungannya kali ini, setelah lawatannya dari agenda KTT ASEAN, Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan mengunjungi sejumlah fasilitas yang ada di Miangas. Salah satunya adalah mengunjungi puskesmas dan juga sekolah. Dari informasi yang Kompas TV peroleh, saudara, Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti sejumlah agenda, yakni mengunjungi sekolah, melihat satu-satunya puskesmas yang ada di Pulau Miangas, kemudian akan memberikan 200 Starlink kepada masyarakat, tentu untuk meningkatkan jaringan komunikasi dan juga internet di wilayah pulau terluar Indonesia. Bantuan logistik juga nantinya akan diberikan dan disalurkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah tadi kita lihat bersama-sama bagaimana Presiden Prabowo Subianto turun dari pesawat kepresidenan, nampak sebelum mengunjungi lokasi, Presiden Prabowo Subianto juga berdialog dengan beberapa petugas bandara yang menyambut secara langsung di area bandara yang ada di kawasan Sulawesi Utara. Bagi Anda yang baru bergabung di Breaking News Kompas TV, saudara, Presiden Prabowo Subianto tidak sendiri, nampak menteri dari Kabinet Indonesia Maju ini juga turut menyambut dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian juga ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang juga tadi menyambut secara langsung di bandara. Presiden Prabowo Subianto baru saja turun dari pesawat kepresidenan pada pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat. Di era Presiden Prabowo Subianto ada beberapa program prioritas seperti makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, koperasi desa Merah Putih, kemudian juga ada program seperti Danantara yang disiapkan secara masif untuk kemudian diberlakukan di seluruh Indonesia secara serentak. Termasuk juga diantaranya adalah menjaga stabilitas pangan. Sebelum tiba di Miangas, saudara, Presiden Prabowo Subianto juga mengikuti lawatan ataupun agenda terkait dengan kerja-kerja ataupun juga upaya diplomatik di tengah kondisi geopolitik di mana Presiden Prabowo Subianto ini juga coba meyakinkan dan juga menyatukan suara-suara di tingkat ASEAN untuk sama-sama memikirkan apa sebetulnya yang harus dilakukan negara-negara ASEAN terhadap situasi geopolitik yang terjadi di sejumlah wilayah. Tadi seperti yang kita lihat juga sama-sama di layar kaca Anda, saudara, bahwa Presiden Prabowo Subianto tiba di Sulawesi Utara, tepatnya di pulau terluar yang ada di Indonesia untuk memantau sejumlah fasilitas yang menjadi kebutuhan dan juga hak dasar bagi warga negara Indonesia meskipun berada di pulau terluar yang ada di Indonesia. Beberapa agenda tadi kami peroleh begitu, ada mengunjungi puskesmas, kemudian juga mengunjungi sekolah dan memberikan bantuan berupa logistik dan juga 200 Starlink. Untuk mengetahui, saudara, apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto di Miangas, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan. Dari saluran telepon kita coba hubungi Jona. Jona, apa Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, betul. Baik, Jona, apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto di Miangas hari ini?
Ya betul. Jadi untuk agenda Presiden Prabowo ini kurang lebih satu SMK Negeri 2 Talaut. Jadi kedatangannya dalam rangka ada pendidikan bagaimana kehidupan mereka. Nah ini juga ada bantuan yang diberikan, itu ada modem internet, yaitu Starlink, dan juga nanti ada juga diberikan handphone ya. Ini merupakan itu pusat komunikasi di masyarakat yang ada di Pulau Miangas. Jadi kalau kita lihat secara posisi atau secara lokasi, Pulau Miangas ini lebih dekat ke Filipina daripada ke Manado. Jadi memang secara lokasi inilah gambaran bagaimana pulau terluar kita yang sudah mulai ada pembangunan di mana dalam memastikan bahwa masyarakat ini memiliki taraf hidup yang lebih baik dan juga agar mereka pun perkembangan mungkin secara edukasi, pendidikan, mereka. Oke, Jonah, salah satu agenda dari kunjungan Presiden ke Miangas hari ini adalah mengunjungi sekolah dan juga puskesmas. Bisa Anda jelaskan di mana posisi Anda saat ini dan apa yang kegiatan yang kemudian nantinya akan dilakukan oleh Presiden di titik Anda melaporkan saat ini? Ya, seperti saya jadi di SMK-nya ada tenda, jadi Presiden akan menyapa masyarakat, menyapa warga, jadi keluar keluar, ini melihat akan menyapa mungkin Tuhannya atau mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Jadi di sekolah ini tidak hanya mungkin kunjungan ke sekolah, tapi juga masyarakat warga yang ada di depan SMK Negeri. Nah, ini juga akan ada pemberian modem internet, paling jumlahnya cukup banyak, dan juga pemberian handphone. Jadi adanya handphone dan juga modem ini dalam rangka untuk membantu komunikasi agar kita ketahui bahwa komunikasi ini tidak bukan hal yang mudah, apalagi bagi masyarakat Miangas ini harus 12 jam kalau Manado. Jadi salah satu cara efektif untuk komunikasi adalah melalui pemberian dari telepon dan juga modem ini. Jadi ini adalah sebagai cara untuk mendekatkan masyarakat kepada atau mungkin sebagai sarana edukasi agar mereka tidak tertinggal. Jadi modem ini sangat baik agar mereka mungkin bisa membuka halaman internet agar konektivitas atau mungkin hubungan mungkin antar keluarga besar atau mungkin pendidikan ini bisa terjaga dengan baik. Nah, untuk kunjungan yang terjadwal hari ini juga dijadwalkan akses atau kesehatan dengan kondisi. Jadi memang ini adalah kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto. Ya. Baik, tadi maksud kami Jonah, nampaknya kami mengalami gangguan pada saluran telepon. Kami akan coba memperbaiki terlebih dulu Jonah agar penonton Kompas TV juga bisa mendengarkan laporan Anda secara jelas begitu. Nanti kami akan menghubungi Anda untuk mendengarkan bagaimana laporan terbaru dari titik Anda melaporkan saat ini di salah satu sekolah yang ada di Miangas, Sulawesi Utara. Saudara, tadi sebelumnya Anda bisa melihat begitu ya, di sisi sebelah kanan ini merupakan ketibaan di mana Presiden Prabowo Subianto tiba di Miangas, Sulawesi Utara. Ini pada pukul 9:45 dan juga disambut oleh sejumlah jajaran pemerintah daerah dan juga Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tadi didampingi begitu oleh Mensesnek, ada Prasetyo Hadi. Kemudian di bandara juga sudah ada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, kemudian ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan juga ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kalau melihat agendanya, tentu saja kehadiran menteri di Kabinet Indonesia Maju ini tidak serta-merta begitu. Presiden Prabowo Subianto hari ini diagendakan akan mengunjungi puskesmas, satu-satunya fasilitas kesehatan yang ada di Miangas. Kemudian juga ada Mutia Hafid begitu ya, dari visual yang tadi sempat saya lihat begitu dan juga sama-sama kita saksikan di sebelah kanan layar Anda. Ini karena ada bantuan 200
Starlink yang nantinya diharapkan bisa membantu penyebaran informasi dan juga mempercepat komunikasi di Pulau Miangas, pulau terluar Indonesia. Sementara saudara di sebelah kiri Anda atau di sebelah kiri layar Anda, ini adalah suasana dari SMK 2 yang ada di kawasan tersebut, di mana ini juga diagendakan menjadi salah satu titik yang nantinya akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi dari laporan jurnalis Kompas TV, begitu Jona Hamonangan yang sempat saya rangkum, memang ada sejumlah agenda yang nanti akan diikuti atau dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah mengunjungi bagaimana fasilitas pendidikan yang ada begitu, termasuk juga kalau kita bicara soal pulau terluar, artinya Miangas ini menjadi salah satu daerah prioritas yang menjadi fokus dari visi kinerja Kabinet Indonesia Maju, di mana pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kemudian ketahanan pangan, kemudian tadi komunikasi, ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dipenuhi oleh pemerintah yang kali ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari visual yang Anda saksikan, saudara, nampak tidak hanya warga sekitar saja yang antusias untuk menunggu kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan lawatan pertama Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia di pulau terluar Indonesia, yaitu di Miangas, sehingga ini menjadi momentum bukan hanya bagi warga Miangas saja, tapi tentu saja untuk anak-anak yang juga bersekolah di kawasan tersebut. Tidak hanya sekolah atau pendidikan saja yang menjadi fokus, tentu kesehatan ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat tadi di bandara, begitu kita lihat ada Menteri Kesehatan, ada Budi Gunadi Sadikin yang tentunya ini akan menyoroti bagaimana kemudian fasilitas kesehatan di Pulau Miangas ini hanya ada satu puskesmas saja. Tentu ini menjadi concern karena pemenuhan hak atas kesehatan ini juga menjadi hak dasar warga yang ada di Pulau Miangas. Kita lihat tadi di bandara begitu juga sempat ada sejumlah pihak atau petugas dari bandara yang juga turut menyambut, dan di jajaran pemerintah daerah yang juga turut menyambut Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan gambaran apa yang terjadi di wilayah tersebut dan kira-kira bantuan apa yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Saudara, sebelumnya ini Presiden Prabowo Subianto juga baru saja melakukan layatan begitu atau lawatan maksud kami ke agenda internasional, yaitu KTT ASEAN, untuk kemudian membahas bagaimana situasi politik, geopolitik yang terjadi secara global, bagaimana negara-negara di Timur Tengah dan juga negara-negara di Teluk khususnya ini masih terjadi eskalasi yang cukup tinggi, dan tentu saja peran Indonesia dan juga negara-negara ASEAN maksud kami ini harus terus ditingkatkan, khususnya untuk menjaga stabilitas rantai pasok begitu, bukan hanya soal energi tapi juga soal rantai pasok makanan, dan ini menjadi concern begitu yang juga terus didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah dari KTT ASEAN, saudara, Presiden Prabowo Subianto tidak kembali ke Jakarta, tapi memilih untuk meninjau secara langsung bagaimana situasi di pulau terluar Indonesia, yakni di Miangas tepatnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas yang ada di Sulawesi Utara, saudara, pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026 untuk meninjau percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang biasa disebut 3T. Setelah menyelesaikan agenda KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Pulau Miangas merupakan titik krusial kedaulatan Indonesia yang secara geografis lebih dekat ke Davao, Filipina dengan jarak 48 hingga 83 km. Sebaliknya jarak pulau ini ke kota Manado atau yang terdekat begitu ya, kota yang cukup besar dan juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap, ini mencapai 500 km sehingga penguatan infrastruktur jadi prioritas strategis pemerintah. Kunjungan ini jadi momen bersejarah bagi warga Miangas mengingat Presiden ke-7
Republik Indonesia, Joko Widodo terakhir kali menyambangi pulau tersebut pada tahun 2016. Breaking News Kompas TV, Saudara, akan kembali usai jeda. Terima kasih Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung di Breaking News Kompas TV, hari ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas, pulau terluar Indonesia, setelah mengunjungi atau melakukan kegiatan internasional begitu di KTT ASEAN yang ada di Cebu, Filipina. Hari ini Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara, tepatnya pada Sabtu 9 Mei 2026 untuk meninjau percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan dan juga terluar atau yang biasa kita sebut dengan istilah 3T. Setelah menyelesaikan agenda KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Kunjungan kali ini tidak serta-merta begitu Saudara, karena kalau melihat posisinya Pulau Miangas ini merupakan titik krusial kedaulatan Indonesia yang secara geografis lebih dekat ke Davao, Filipina dengan jarak 48 hingga 83 km. Sebaliknya, jarak Pulau Miangas ke kota Manado ini mencapai 500 km. Ini yang kemudian menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah jajaran menteri dari Kabinet Indonesia Maju, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar seperti komunikasi, kesehatan dan juga infrastruktur. Kalau dari agenda begitu yang Kompas TV peroleh dan juga dari laporan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, ada beberapa titik yang nantinya akan ditinjau secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni ke Puskesmas yang ada di Talaut dan juga ke SMKN 2 Talaut di Miangas. Untuk mengetahui Saudara, bagaimana agenda kunjungan kerja Presiden ke pulau terluar di Indonesia, yakni Pulau Miangas, kita akan coba menghubungi kembali jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan dan juru kamera Anggi Mendarwan. Jona, bagaimana situasinya di SMKN 2 dan apa saja agenda nanti Presiden yang akan dilakukan di sana? Saat ini situasi di SMK Negeri 2 Talaut ini sudah ramai oleh masyarakat, anak sekolah dan juga para dari kecamatan atau dari kabupaten itu sudah datang, di mana mereka akan menyambut Presiden Prabowo Subianto yang baru saja datang dari Cebu, Filipina. Jadi adalah kunjungan perdana Presiden ke Pulau Miangas. Ini memang cukup menarik. Kunjungan ini sebagai bukti nyata bagaimana kehadiran pemerintah dalam rangka untuk membangun, tidak hanya mungkin membangun dari sisi infrastruktur komunikasi, tapi juga ada kehadiran Presiden untuk menyapa masyarakat dan juga mendengar dari keluhan. Nah, terkait dengan kunjungan di Pulau Miangas ini ada beberapa agenda yang sudah terjadwal. Yang pertama adalah menyapa masyarakat di SMK Negeri 2 Talaut, sekaligus memberikan internet Starlink dan juga ada pemberian juga handphone di mana dalam rangka untuk membantu komunikasi khususnya dari warga di Pulau Miangas mungkin kepada saudaranya atau temannya yang berada di kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Betul yang tadi Putu bilang, jadi secara lokasi Miangas ini berada di perbatasan, lebih dekat ke Filipina daripada ke Indonesia sendiri. Jadi memang kami sendiri pun tadi dari Manado itu harus terbang 1,5 jam ke Miangas menggunakan pesawat angkatan udara, dan memang untuk lokasi atau mungkin untuk situasi kapal laut pun ini memang butuh kurang lebih sekitar 12 jam. Itu pun kalau cuacanya baik. Jadi memang untuk logistik, distribusi dan juga bantuan ini memang sangat prioritas ada di Miangas. Jadi untuk kunjungan perdana ini ke Pulau Miangas, tujuannya lah untuk mendengar langsung mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun keluhan mungkin dari masyarakat ataupun dari hal lain. Nah, selesai dari SMK Negeri 2 Talaut, direncanakan juga Presiden akan meninjau Vaskes atau fasilitas kesehatan, melihat langsung bagaimana kondisi Vaskes. Apakah mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan mungkin dari pihak puskesmas, mungkin ada perbaikan atau mungkin ada peningkatan status. Dengan kalau kita lihat untuk rujukan dari masyarakat yang ada di Pulau Miangas, bila mungkin ingin
operasi ataupun hal lain, itu mereka harus terbang ke Manado dikarenakan memang fasilitasnya cukup terbatas. Jadi inilah salah satu mungkin kendala yang ada di Pulau Miangas sebagai pulau terluar yang ada di mana lokasinya lebih dekat ke Filipina. Selain itu juga dari kunjungan ini Presiden Prabowo Subianto juga membawa bantuan, di mana bantuan ini kami lihat berupa kantong dan nanti akan diberikan sebagai perwakilan bagaimana bantuan diberikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Pulau Miangas. Tidak banyak masyarakat lihat ini sebagai salah satu representasi kehadiran masyarakat yang ada di perbatasan khususnya di perbatasan Indonesia Filipina. Betul. Oke, Jona, tadi Anda bilang ada keterbatasan begitu ya terkait dengan distribusi, ada 12 jam yang kemudian harus ditempuh. Pengamatan Anda selama Anda tiba lebih dulu begitu dari Presiden Prabowo Subianto, apa saja yang harus menjadi perhatian begitu selain tadi misalnya soal akses yang masih terbatas, kemudian juga jarak yang juga cukup jauh, apalagi yang ini menjadi fokus utama ataupun juga keluhan utama dari masyarakat yang ada di Miangas? Ya betul, setelah melihat langsung bagaimana kondisi khususnya ada di Pulau Miangas, ini memang masalah utama kalau kita melihat ada logistik ya, atau mungkin distribusi bantuan, tapi ada telekomunikasi dan juga mungkin dari kesehatan, bahkan juga pendidikan. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang ini tidak atau mungkin tidak optimal ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan mungkin kota-kota yang ada di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera. Jadi memang ini butuh perhatian khusus pembangunan, di mana saja diharapkan dengan kedatangan Presiden Prabowo Subianto melihat langsung atau mungkin berbincang dengan masyarakat. Mereka mungkin ada dari masyarakat yang ingin curhat atau mungkin cerita, mungkin ada masalah distribusi. Ini mungkin nanti akan ada mungkin perbaikan atau mungkin ada hal-hal. Seperti tadi saya sempat datang ke salah satu warung milik masyarakat warga. Bayangkan untuk logistik, untuk bantuan itu menunggu adanya kiriman dari Manado. Dalam hal ini mungkin emang ini cukup rawan kalau ada cuaca buruk. Jadi masyarakat memang butuh secara langsung untuk distribusi. Nah, kalau dari hasil bumi yang ada di Miangas ini kami mencatat ada kelapa atau kopra, dan hasil bumi ini memang tidak dalam bentuk lain. Jadi dari kebutuhan masyarakat yang ada di Pulau Miangas ini masih membutuhkan yang ada di daerah lain. Jadi inilah mungkin yang akan menjadi curhatan bagi masyarakat yang akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya kebutuhan masyarakat. Inilah kunjungan perdana Presiden, inilah pulau terluar, dan kita akan melihat bagaimana interaksi. Nah, ini persis di depan saya, ini kendaraan maung sudah masuk. Ya, kendaraan maung berwarna biru, dan tampak ini. Dan kalau kita lihat dari anak-anak sekolah turut menyambut kedatangan dengan menyajikan lagu Maju Tak Gentar. Dan kalau kita lihat ini, Presiden datang menggunakan baju coklat dan langsung disambut oleh camat dari Miangas. Dan ini Presiden Prabowo Subianto sudah datang ke SMK Negeri 2 Talaut. Nah, kita bisa melihat bagaimana antusiasme masyarakat menyambut Presiden Prabowo Subianto. Dan ini turut kita melihat ada beberapa pejabat yang ikut mendampingi. Ya, foto ini kita melihat Presiden menyalami anak-anak SMK yang ada di SMK Negeri 2 Talaut ini. Baik, Jona, nampaknya saluran telepon mulai terganggu begitu. Terima kasih atas laporan Anda, Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV, dan juga Anggi Mendarwan yang melaporkan secara langsung dari SMKN 2
Talaut yang ada di Pulau Miangas. Seperti yang tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di SMKN 2 Talaut Miangas pada pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tadi ketika turun begitu ya dari kendaraannya, Presiden Prabowo Subianto nampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet, yakni Teddy Indra Wijaya, kemudian juga langsung disambut oleh Kepala Daerah dan juga jajarannya untuk mendengar dan mengetahui secara langsung apa yang menjadi keluhan dari warga-warga. Visual yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini merupakan momen di mana Presiden Prabowo Subianto juga berbincang bukan hanya dengan anak-anak sekolah saja, tapi juga dengan ibu yang memiliki anak kecil. Mengapa ini kemudian menjadi penting? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, bahwa kebutuhan dasar di Pulau Miangas sebagai pulau terluar Indonesia, tapi juga memiliki peran krusial begitu, ini masih banyak hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah pusat, salah satunya terkait dengan distribusi logistik yang jaraknya ke kota dengan fasilitas yang cukup lengkap begitu ya, yaitu Manado. Ini membutuhkan waktu 1,5 jam jika menaiki pesawat begitu, sementara jarak tempuh dengan jalur darat ini harus ditempuh dengan waktu 12 jam, dan ini juga tentu berdampak pada distribusi logistik yang ada di pulau terluar di Indonesia, yaitu di Pulau Miangas yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Talaut. Visual yang Anda saksikan, saudara, ini merupakan visual dari Talaut begitu ya di Sulawesi Utara, yaitu di Pulau Miangas. Bagaimana kemudian kalau kita lihat ini merupakan pulau kecil yang dibatasi begitu ya oleh laut. Kemudian juga kalau kita lihat dari pantauan udara, bagaimana kemudian tidak banyak area yang ditinggali, artinya masih sedikit warga yang tinggal di sana, tapi bukan berarti hak-hak dasar ini tidak dipenuhi. Tadi dari laporan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, juga disampaikan bahwa akses yang kemudian bisa ditempuh ini melewati jalur laut ataupun juga melalui jalur udara, di mana ada satu bandara kecil begitu yang ada di sana. Ini bisa digunakan untuk penerbangan pesawat-pesawat kecil, tapi memang aksesnya terbatas, kemudian juga jaraknya cukup jauh, di mana kalau ke Manado, ya ini merupakan kota terdekat, ini harus menempuh waktu 1,5 jam sampai dengan 12 jam jika menggunakan jalur darat dan juga jalur laut. Kemudian juga ini merupakan momentum begitu ya yang krusial bagi warga yang tinggal di Pulau Miangas, karena kunjungan terakhir dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Presiden, yakni pada tahun 2016, di mana kala itu masih Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menjabat. Ini merupakan kunjungan terakhir, sehingga kedatangan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI tentu ini memiliki atau memunculkan harapan bagi warga yang tinggal di Talaut, di Miangas, Sulawesi Utara, untuk bisa ada perbaikan dan juga perubahan di wilayahnya, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, ataupun juga distribusi logistik yang tadi menjadi salah satu keresahan yang paling utama di sana. Kalau kita lihat begitu agendanya, tadi saya rekap kembali bagaimana kemudian kunjungan pertama di Miangas ini adalah mengunjungi SMKN 2 yang ada di Talaut, di Miangas. Kemudian setelah itu akan berkunjung atau bertolak ke Puskesmas yang merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang ada di Talaut Miangas. Dan nanti juga ada penyerahan bantuan logistik dan juga 200 Starlink. Makanya kalau kita lihat begitu ya, tadi ada sejumlah menteri yang juga mendampingi Presiden, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan juga tadi kita lihat ada Menkominfo, yakni Mutia Hafidz, yang juga turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Visual yang Anda saksikan, saudara, kita lihat ada interaksi yang sedang dilakukan begitu ya antara Presiden Prabowo Subianto dengan anak-anak yang sejak pagi tadi sudah menunggu kedatangan atau kehadiran dari Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.
Oke, itu tadi saudara kita dengarkan bersama-sama. Nampaknya memang anak-anak sudah menyiapkan begitu ya. Salah satu lagu yang dipersiapkan memang untuk menyambut kedatangan Presiden ke-8 RI, yakni Prabowo Subianto, terkait dengan kunjungannya kali ini. Karena seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kunjungan terakhir yakni terjadi pada tahun 2016 di Pulau Miangas, ya ini masih menjadi era atau masa kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sehingga ini adalah kunjungan pertama Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke Pulau Miangas. Tentu saja ada beberapa hal yang tadi disiapkan begitu. Kita juga menantikan sama-sama apa yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang tentunya ini menjadi harapan besar bagi warga negara di Pulau Miangas. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Sebab baktimu akan kuukir di dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Ya itu tadi saudara, kita dengarkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto ingin anak-anak yang ada ataupun juga hadir dari sejumlah tingkat, baik itu SD, SMP, dan juga SMA dan SMK untuk menyanyikan lagu Himne Guru sebagai apresiasi bagaimana perjuangan guru-guru yang tetap mengajar dan juga berdedikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Bagai sang surya menyinari dunia. Terus satu lagi, sekali lagi. Si ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Yang saya hormati Bupati, Camat, Ibu Camat, yang saya hormati para Ibu Kepala Sekolah ada, dan para guru yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berkumpul di sini, anak-anakku yang aku cintai semuanya. Terima kasih sudah menerima saya. Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara. Saya baru saja dari Filipina, ternyata cukup dekat dari Filipina. Dan kita bersyukur saya presiden kedua yang sudah ke Miangas. Pak Jokowi sudah sebelumnya. Pak Jokowi resmikan bandara, ya. Saya nanti akan perbaiki atau melihara supaya lebih bagus lagi. Dan saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak,
sekian tahun sejak zaman Pak Harto, puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera. Sekolah ini sudah direnovasi belum tahun ini? Siap kemarin Pak, itu pernah baru direvitalisasi Pak. Untuk yang SMK-nya, tetapi untuk SMP-nya itu masih dalam keadaan rusak, yang untuk ruangan tampilannya Pak. Sama ada beberapa ruangan yang sekarang masih dalam keadaan rusak. Ini sudah dapat renovasi sudah. Kemarin Sudah dapat layar yang baru yang sudah ada. sudah ada Pak. Di SMP sudah ada juga. Sudah ada. Semua sekolah sudah dapat. Siap, sudah Oke. Pak. Baik, nanti semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Semua sekolah akan kita renovasi juga tahun ini, dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi. Puskesmas juga tadi saya lihat. Sekali lagi terima kasih sambutan ini. Saya akhirnya bersyukur saya dapat lihat kondisi semuanya, dan mudah-mudahan kita segera akan memperbaiki. Hari ini juga kita memberi bantuan. Tadi mana itu ada kapal ikan yang kita bantu, ya. Menteri Perikanan ini Pak Trenggono sini. Kenal ini Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak, namanya lengkapnya Sakti Wahyu Trenggono. Beliau bertanggung jawab atas masalah laut dan masalah perikanan, ya. Hari ini kita beri bantuan satu kapal. Berapa besarnya kapalnya? 15 gross ton. Besar juga untuk luar biasa itu. Awak kapalnya berapa? 5 orang. 15 GT, tapi juga rencana beliau akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Juga akan ada tempat SP, ya, apa itu untuk nelayan, SPBU nelayan, solar khusus untuk nelayan, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. Berapa lama kalau mulai pembangunan bulan depan? Berarti berapa bulan itu? 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya. Sudah ada lapangan terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah. Saya kira itu. Kita juga akan membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anak. Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri
Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak. Ya. Menteri Luar Negeri. Kenal ini Menteri Luar Negeri. Urusannya sama luar negeri. Kemudian Menteri Kesehatan. Nah, ini penting nih supaya siapa kenal namanya. Yang kenal dapat hadiah dari saya. Menteri Kesehatan. Pak Budi apa? Budi Gunadi. Sadikin. Kamu jangan-jangan anggota Kementerian Kesehatan ya? Enggak. Benar. Udah nanti dapat hadiah ya karena Kemudian Menteri Pertahanan. Nah, ini penting nih. Menteri Pertahanan kenal? Jenderal TNI siapa? Safri Samsudin. Oh, ini karena orang Sulawesi ya. Dengar ya. Hafal. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum. Siapa? Ayo. Hah? Pak Dodi. Kok tahu semua sih kalian? Guru rupanya. Guru, bukan. Pak Dodi siapa? Anggodok. Kok kenal semua ini? Aduh. Padahal partai terluar. Pulau terluar. Wah, hebat sekali rupanya nih. Wah, Komdigi hebat kau. Berarti ada tim. Kemudian Wakil Panglima TNI. Wah. Siapa namanya? Sekarang ini tutup. Kepala Staf Angkatan Udara. Tutup. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Hah? Udah lihat semua. Ya udah berarti dapat hadiah semuanya aja dong. Jadi begini, ini tokoh-tokoh ini mereka ini punya kelebihan. Rata-rata pinter nyanyi. Udah pernah lihat Jenderal Bintang 4 nyanyi belum? Pak Tony didampingi dengan Jenderal Angkatan Darat Bintang 3. Ayo nyanyi untuk rakyat. Ya, Jenderal jangan mau dihormat-hormat terus. Siap. Jenderal sekali-sekali harus menghibur rakyat. Betul? Siap. Tahu lagu Nyiur Melambai? Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia,
yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Dewata nang aman subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala, melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja mana memuja pulau nan indah permai tanah airku Indonesia. Tadi saya minta maaf kelupaan. Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Tawijaya. Kemudian Bapak Bupati ada. Bapak Kapolres. Oh, Polda Surut. Oke, sekarang kita ingat selalu ibu kita, Sio Mama. Sio Mama. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Sio Mama gendong beta, sambil Mama bakar sagu, Mama menyanyi buju-buju. Lah sampai besar begini, beta terlupa mamae. Sio mamae, beta rindu mau pulang. Sio mama. Patokan matigo tigo golokan saya atau mange molatakan jauh mange nongin lele kau kaya atau mange molatan aja mange nilai kelakon sayang si patokan matigo golokan sayang si patokan matigo golokan sayang satu mange molan dadak lelako sayang satu mange molan tanah jauh langi wali lelako sayang. Saya minta menyanyikan apa itu? Inani Keke, karena ibu saya dari Minahasa, dari Manado. Ya.
Inani keke mangewi sako mangewa sireta dosa dosa lego Inani keke mangewi sako mangewa sirena toswale mangeme leane leane toyo mai mo siapa kosare magiwe
lagi 3, 2, 1. Ya, sekali lagi 3, 2, 1 teriak Miangas semua. 3, 2, 1, Miangas! Saudara, hari ini Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba atau mengunjungi Pulau Miangas, pulau terluar Indonesia sejak tadi pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat, di mana sejumlah agenda diagendakan akan dihadiri oleh Presiden, diawali dengan kunjungannya ke SMKN 2 Talaut di Miangas, Sulawesi Utara. Beberapa kabinet atau Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto, yakni ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian ada Menteri KKP atau Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, ada juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan juga Menkominfo Mutia Hafidz, dan terakhir adalah Menteri Pembangunan atau Menteri PU Dodi Hanggodo. Kedatangan atau pendampingan yang dilakukan oleh menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Maju ini tidak serta-merta, saudara, karena ini juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di Pulau Miangas, Sulawesi Utara, di mana sebagai pulau terluar ada beberapa aspek yang menjadi sorotan atau prioritas di sektor-sektor yang memang menjadi kewenangan ataupun juga tanggung jawab dari menteri-menteri tersebut. Seperti misalnya tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk Miangas sendiri, Menteri KKP ini akan fokus untuk membangun cold storage atau cadangan atau gudang dingin untuk penyimpanan dari ikan-ikan yang memang menjadi sumber penghasilan utama bagi warga yang tinggal di Pulau Miangas atau tepatnya di Talaut. Kemudian juga ada kapal dengan bobot 15 gross ton yang bisa juga digunakan untuk mengangkut setidaknya 15 ABK atau awak kapal begitu ya, untuk mendorong bagaimana kemudian rantai ekonomi di Talaut, di Miangas ini bisa terus berjalan, dan juga dengan adanya bandara yang dibangun oleh Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Harapan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 adalah tinggal melanjutkan apa akses yang sudah dibangun sebelumnya dari pemerintahan sebelumnya, maka tinggal penguatan di dalam, yaitu di area ataupun juga di kawasan Talaut sendiri. Kemudian juga hadir Menkominfo tadi Mutia Hafidz, ini juga sesuai karena pada kunjungan kali ini setidaknya di Talaut sendiri ada sekitar 200 KK, di mana masing-masing KK akan diberikan telepon genggam atau handphone, kemudian juga diberikan Starlink untuk memfasilitasi kebutuhan informasi ataupun juga akses bagi seluruh warga agar bisa mendapatkan atau memperoleh hak dasarnya dalam melakukan komunikasi. Bukan hanya itu, saudara, tadi juga Menteri Pertahanan ini juga turut hadir karena kalau bicara soal Talaut ataupun juga Miangas, ini merupakan titik krusial di mana posisinya ini memang lebih dekat begitu ke Filipina daripada ke Manado atau kota dengan fasilitas terlengkap yang paling dekat dengan Talaut. Miangas ini adalah Manado, jaraknya ini mencapai ratusan kilometer begitu, dan juga waktu tempuh yang dibutuhkan ini juga cukup panjang. Jika melewati jalur laut ataupun juga jalur darat ini butuh waktu sekitar 12 jam, sementara jika menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat ini kurang lebih butuh waktu 1,5 jam dari kota Manado. Dan kalau bicara soal hak dasar, saudara, tentu bukan hanya soal fasilitas pendidikan saja ataupun juga fasilitas informasi, tapi yang lebih mendasar adalah hak atas kesehatan, di mana tadi disampaikan juga laporan dari Menteri Kesehatan bahwa di Talaut atau di Miangas ini hanya memiliki 1 puskesmas, itu pun tidak pernah diperbaiki ataupun juga direnovasi sejak era Presiden kedua Republik Indonesia, ya ini Presiden Soeharto, sehingga ini juga yang menjadi komitmen bahwa nanti puskesmas ini akan diperbaiki dan juga direnovasi oleh Presiden Prabowo Subianto di masa jabatannya. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar.
Selain dari Miangas, Saudara, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan terbang menuju Gorontalo untuk meninjau proyek Kampung Nelayan Modern. Ini merupakan program yang jadi bagian transformasi desa pesisir yang juga menjadi salah satu fokus utama dari masa ataupun juga program kerja Presiden Prabowo Subianto. Informasi lainnya, Saudara, mengenai kunjungan kerja dari Presiden masih akan terus disampaikan dalam program-program Kompas TV lainnya. Namun breaking news Kompas TV kami tutup. Saya Putu Trisnanda. Terima kasih. Sampai jumpa.